Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang ketundukan dalam sholat, ya, bagaimana gerak kita membawa ketundukan dalam sholat dan juga bagaimana kita berdoa di dalam sholat. Ya. Kembali kita melihat apa itu definisi khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka menemui Tuhannya dan mereka kembali kepadanya. Ya. Jadi inilah yang akan kita lakukan, bagaimana kita ini kembali kepada Allah dan menghadap Allah dan kemudian kita kembali kepada Allah. Nah, ini hanya bisa kita lakukan jika kita ini punya kesadaran, ya, kita sholat, kita ini sedang menghadap Allah. Kemudian kita menyerahkan urusan-urusan kita, masalah-masalah kita, nikmat yang kita nikmati kembali kepada Allah. Nah, ini diperlukan sebuah niat, ya, yang sudah kita bahas kemarin, di mana niat ini sangat berpengaruh sekali kepada kualitas salat kita. Kita ini punya tujuan apa kepada Allah? Ya, apakah kita ini mau minta tolong sama Allah, mau bersyukur sama Allah, ya, mau minta petunjuk, ya, sama Allah, ya, ataupun hal lainnya, ya, yang sifatnya kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah untuk menyampaikan, mengungkapkan apa yang kita rasakan tentang Allah. Ya. Nah, niat itu di hati, ya, dikuatkan di hati. Kemudian memang apabila diperlukan, kita bisa ucapkan melalui lisan kita. Ekspresi, ya, sebagai sebuah ungkapan yang akan membantu kita untuk semakin menguatkan niat yang sudah ada di hati kita. Karena begitu kita niat, ya, meniatkan suatu kemudian kita ungkapkan, ya, ini akan membantu kita untuk menyiapkan, ya, semua diri kita, ya, otot-otot kita, saraf-saraf kita, pikiran kita untuk menuju apa yang kita maksudkan. Ya, jadi kalau kita sholat, ya, kita berdiri menghadap Allah, kemudian kita niatkan, kita ucapkan, misalnya, ya, saya niat sholat zuhur 4 rakaat, ya, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, ucapan ini kalau betul-betul kita lakukan, ya, dari hati keluar ke lisan, ya, dan itu akan kembali kepada diri kita. Kita akan rasakan, ya, bagaimana otot kita, ya, saraf kita, pikiran kita itu seperti mengarah kepada apa yang kita ungkapkan itu. Ya. Sama juga dengan kita ini membaca bacaan sholat. Ya. Meskipun kita tahu di hati kita, di pikiran kita, tapi begitu kita ucapkan, itu akan lebih merasuk kepada seluruh tubuh kita, ya, seluruh diri kita. Nah, inilah yang perlu kita gunakan, bagaimana ucapan itu, ya, lisan itu, semua yang kita miliki, yang kita cintai, kembalikan ke Allah. Kalau ini dilakukan betul, coba nanti rasakan betapa ketika kita tidak punya apa-apa, ya, ketika kita semua kembalikan ke Allah, yang terasa apa? Dada ini malah lapang. Beda dengan kalau kita ini tidak melakukan itu, ya, artinya ketika ada musibah seperti apa, dipaksa kita diambil sesuatu oleh Allah, mungkin kita malah sakit hati, dada sesak. Tapi ketika kita sadar, ya, bahwa apa yang kita punya ini semuanya punya Allah, yang terasa justru apa? Nanti dada ini akan terasa lapang.
Ini menjadi satu indikator ya. Jadi apa? Ustaz, suaranya kurang jelas. Saya pakai mic satu lagi, mungkin suaranya tidak sebagus yang tadi, tapi mudah-mudahan ini lebih jelas. Baik, saya ulangi lagi. Jadi bacaan iftitah ini kalau kita lakukan dengan benar, ini akan membantu kita untuk kembali kepada Allah. Kalau kita ikuti bagaimana kita menghadapkan wajah kita dan bagaimana kita mengembalikan semua yang kita punya kepada Allah. Jika ini kita lakukan, coba kita lihat apa yang kita rasakan. Biasanya kita rasakan apa? Dada terasa lapang, hati terasa tenang. Ya. Ketika kita tidak punya apa-apa lagi semuanya dari Allah, justru itulah yang kita rasakan dalam diri kita. Karena itu coba selalu perhatikan bagaimana kita ini berdialog dengan Allah. Ya. Khususnya dalam Al-Fatihah yang jelas-jelas kita bisa lihat hadisnya. Bagaimana Allah itu berdialog dalam setiap bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Fatihah yang kita baca. Sebetulnya ini menjadi suatu contoh ya, suatu latihan bagi kita ya, untuk bisa merasakan dialog dengan Allah dalam keseluruhan sholat kita. Ya. Bagaimana coba kita lakukan ya kalau dalam sholat kita, kalau kita sholat sendiri, ya, kita coba baca betul-betul Al-Fatihah ini seperti kita berdialog. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita coba diam, rasakan ada nggak balasan dari Allah. Nah, kalau tidak ada, kita coba lihat pertama kali bagaimana kita mengucapkannya. Apakah sudah betul? Apakah sudah betul-betul keluar dari hati kita? Apakah yang kita ucapkan ini sudah sesuai dengan hati kita? Ucapan Alhamdulillahirabbil alamin ini akan baik, akan benar kalau ini keluar dari mulut orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur, ucapan Alhamdulillah ini keluar dengan indah, keluar dari dalam hati kita yang paling dalam. Tapi kalau itu tidak keluar dari hati, sekedar bacaan, ya tidak akan rasa apa-apa. Ya. Jadi ucapan sama, tetapi bagaimana hati kita ini kita ucap, pujian ini kita sampaikan ke Allah. Apakah kita ini benar-benar memuji? Ya. Betul-betul ini sebagai sebuah ungkapan, katakanlah rasa syukur kita. Atau sebaliknya, rasa butuh kita. Orang kalau bersyukur, kan suka memuji kan. Senang memuji. Aduh, bapak baik, ibu cakep. Nah, itu kenapa? Kita lagi senang. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita sedang butuh, ya, karena kita mau butuh pinjam duit, atau butuh sesuatu, ya, itu pun kita akan mudah memuji. Dengan harapan orang itu mau membantu kita. Nah, inilah membuat kita bisa berinteraksi itu. Bagaimana hati kita ini dengan Allah. Nah, kalau itu sudah betul, insya Allah, ya, sebagaimana Allah katakan, jawaban ini, balasan ini bisa kita rasakan asal kita menyediakan waktu, ya, memberikan jeda untuk menangkap jawaban ini. Karena itu Rasulullah setiap ayat, ya, setelah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, beliau berhenti.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, beliau berhenti untuk menerima balasan dari Allah. Ya. Inilah suatu sepatutnya bagaimana orang itu berdialog dengan Allah. Nah, inilah yang pentingnya juga kita paham dengan arti bacaan sholat. Baik, kita masuk pada kajian kita pada hari ini, ya, bagaimana gerak itu bisa membawa kita kepada ketundukan. Ya. Ada 4 rukun sholat yang terkait dengan gerakan, yaitu rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Ya. 4 ini merupakan rukun sholat yang sifatnya gerakan. Karena itu perhatikan gerakannya. Ya. Perbaiki gerakannya agar gerakan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Gerakan ini penting. Ya. Bahkan ketika kita tidak khusyuk pun, gerakan ini akan memberikan manfaat langsung kepada tubuh kita. Nah, apalagi kalau gerakan itu betul. Ya. Dan gerakan, bacaan, dan hati sesuai, apalagi. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, wahai Bilal, dirikanlah sholat dan buatlah kami istirahat. Ya. Sholat bisa membuat Rasulullah istirahat di dalam sholatnya, bukan setelah sholat, istirahat yang seperti kita lihat mungkin kalau habis Jumatan gitu ya, ataupun siang-siang zuhur ya, habis sholat zuhur banyak orang bergeletakan di masjid ya, karena setelah sholat capek sehingga mereka istirahat. Tapi Rasulullah menggunakan sholat sebagai tempat istirahat. Ya. Dan istirahat sholat itu bahkan sangat sempurna. Yang kalau kita dengar azan subuh, dikatakan sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya. Artinya istirahatnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Karena itu tidak heran ya, para Rasulullah, para sahabat, ya, para ulama-ulama soleh, mereka bisa tahajud lama, berjam-jam, tapi siangnya tetap segar. Rasulullah kita bisa lihat, beliau tahajud membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-A'raf salah satunya, ya, atau Al-An'am. Kira-kira 6 juz beliau baca. Nah, 6 juz mungkin butuh waktu 2 jam, 3 jam. Ya. Itu baru bacaan berdirinya. Ya. Belum nanti rukuknya, sujudnya yang juga waktunya panjang-panjang. Sehingga mungkin ya ada yang memberikan waktunya Rasulullah itu tahajud itu antara 4 sampai 5 jam. Ya. Artinya kalau seperti di Indonesia ya jam 4:30 subuh gitu ya. Ya kira-kira beliau mulai jam 12, jam 1. Ya. Artinya mungkin beliau tidur cuma 3 jam, 4 jam. Tapi aktivitasnya sepanjang hari, ya, terus aktif sekali, ya, dan banyak aktivitas fisik juga. Nah, kita bisa lihat ya, bagaimana bisa seperti itu. Utsman bin Affan dalam satu malam pernah sholat 1 rakaat. Tapi 1 rakaatnya itu khatam Quran. Khatam Quran itu buat orang yang hafal yang bisa cepat, itu sekitar 7 jam, 7 jam, 8 jam. Jadi artinya apa? Hampir tidak tidur. Mungkin malah tidak tidur. Abu Hanifah juga seperti itu. Ya. Beliau sholat tahajud 300 rakaat. Bisa dibilang hampir tidak tidur. Tapi bisa sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. Karena sholat yang benar itu tadi lebih baik daripada tidur. Nah, beda dengan kita. Yang kita rasakan kalau sholat apa? Letih dan capek. Dan merasa seperti kalau sholat tahajud lama, ya seperti begadang. Siangnya ngantuk, susah untuk bangun. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Kita coba perbaiki gerakan sholat. Gerakan sholat ini ada banyak, tapi yang kita paling penting kita ambil 2, yaitu rukuk dan sujud. Di mana gerakan ini gerakan yang unik. Artinya di luar sholat bisa dibilang kita ini tidak pernah
melakukan gerakan ini. Gerakan ruku itu ya mungkin agak aneh gitu ya, bungkukin badan, kaki taruh di tangan taruh di lutut. Ini kan gerakannya unik ya, tidak kita temukan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian sujud, sesuatu yang sangat jarang dilakukan orang di luar sholat. Paling sungkeman, itu pun tidak seperti sujud kita. Jadi dua gerakan ini unik, sehingga juga gerakan ini juga sering digunakan sebagai pengganti sholat dalam beberapa ayat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Jadi ruku dan sujud ini menggantikan kalimat daripada sholat. Dan juga ada ayat-ayat lainnya. Dan ternyata kalau kita perhatikan, dua gerakan ini secara langsung berpengaruh kepada pusat saraf kita, yaitu otak dan saraf tulang belakang. Di mana ketika ruku, ya, kita ini tulang belakangnya itu seperti ditarik, ya, stretching sehingga apa? Aliran darah kepada saraf yang ada dalam tulang belakang itu menjadi lebih lancar, ya, sehingga tulang belakang itu ternutrisi dengan baik. Begitu juga ketika sujud, di mana kepala yang biasanya berada di tempat yang paling atas, ada di atas jantung, kita tempatkan di bawah jantung. Sehingga aliran darah itu mengalir deras kepada otak. Nah, aliran yang deras ini sangat dibutuhkan otak sebagai bagian yang paling banyak memerlukan energi dalam tubuh kita ini. Otak yang kecil itu, ini membutuhkan energi sekitar 15% dari seluruh energi tubuh kita. Untuk anak kecil malah lebih besar lagi. Jadi begitu banyaknya otak ini membutuhkan tenaga, karena dia bagian yang paling sebetulnya meskipun diam tapi paling banyak bekerja keras. Seperti mungkin kalau komputer itu CPU-nya. CPU itu yang paling panas, sehingga dipasang kipas di situ. Nah, otak juga seperti itu. Dengan kita sujud yang lama, ya, maka otak itu dialiri darah dengan sangat banyak, ya, bergerak terus aliran darahnya, sehingga otak itu ternutrisi, ya, mendapatkan nutrisi yang banyak, mendapatkan oksigen yang banyak, dan juga dengan adanya aliran darah yang mengalir, artinya panasnya otak pun terbawa keluar daripada otak, diganti dengan bagian darah yang lebih dingin, sehingga otak ini siap untuk bekerja keras kembali. Ya. Karena itu tidak heran ya, tadi orang yang selesai sholat, ya, harusnya yang dirasakan apa? Badannya lebih segar. Ya. Saya dulu sering menggunakannya kalau waktu saya masih muda ya, masih aktif sekali kerja gitu ya, keluar kota. Nah itu saya gunakan sholat zuhur saya, sholat asar saya untuk istirahat. Ya. Saya ruku lama, saya sujud lama ketika sholat rawatib, ya, untuk relaksasi bagi tubuh kita. Jadi inilah gunanya kita ini melakukan gerakan-gerakan sholat dengan baik. Dan gerakan ini sangat penting, sehingga Rasulullah pernah ya mencela, ya, menyatakan suatu warning lah, gitu ya, bahwa ada seorang yang mengerjakan sholat selama 60 tahun, tetapi satu sholat pun tidak diterima. Barangkali karena dia menyempurnakan ruku, tetapi tidak menyempurnakan sujud, atau dia menyempurnakan sujud, tetapi tidak menyempurnakan ruku. Rasulullah di sini ya memberikan peringatan, ya, percuma kamu nggak benar, maka ya tidak diterima sholatnya. Ya, bahkan dalam hadis lain Rasulullah yang mencela lah gitu ya, bahwa sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya, bukan mencuri sendal di masjid gitu ya, bukan mencuri motor, tapi sejelek-jelek pencuri adalah mencuri dalam sholatnya. Kalau sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia bisa mencuri sholatnya? Dia menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya.
Dia bersabda, dia tidak mengangkat punggungnya pada waktu rukuk dan sujud. Jadi hanya gara-gara satu saat daripada sholat itu. Kendorkan, kirimkan badan, tarik, kendorkan lagi, coba tadi turun, sampai kita ini berada dalam bisa menggerakkan punggung kita, meluruskan punggung kita ini sampai dalam posisi rukuk betul. Setelah itu baru kita letakkan tangan di lutut kita. Kemudian luruskan tangan. Sampai terasa seperti apa? Mendorong bahu. Seperti nanti tulang-tulang belakang ini tertarik ya. Jadi kita bisa dorong begini sehingga apa? Ini ketarik. Ya. Punggung ini seperti merenggang. Nah. Coba nih lakukan itu, tahan sebentar. Ya. Tahan sebentar, biarkan ya punggung kita ini dalam kondisi stretching. Ya. Kemudian kendorkan. Ya. Kita bisa ulang lagi beberapa kali ya untuk latihan ya. Sampai kemudian kita menemukan caranya bagaimana kita bisa langsung rukuk tanpa kita perlu latihan sedikit-sedikit, tapi bisa langsung rukuk dengan benar. Ya. Itu coba kita latih. Jika perlu, minta tolong kepada keluarga di rumah ya untuk melihat, mengamati bagaimana rukuk kita. Apakah punggung sudah lurus, sudah datar atau belum. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam rukuk kita. Nah, kalau tadi orang-orang punya kelainan punggung, ya, punya masalah dengan tulang belakang, ya, begitu rukuk yang benar ini akan terasa. Ya. Kita habis kerja capek, ya lama duduk, ya. Apalagi kalau pengajian gitu ya, duduk di lantai itu, otomatis badan itu nggak bisa lurus, nggak bisa nyender apalagi. Nah, itu rukuk yang lama ini sangat membantu kita memulihkan kembali kondisi punggung kita. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Mila ya, punggungnya diluruskan dulu ya. Ya, punggungnya diluruskan dulu. Jadi kita yang penting adalah bagaimana kita melatih otot tulang punggung kita. Ya, bagaimana kita bisa menggerakkan tulang punggung kita ini agar nanti dipakai untuk meluruskannya. Kita ini coba dulu berdiri, kemudian pusingkan dada. Ya. Di sini kan tulang punggungnya akan melengkung. Ya, biarkan saja, apa-apa ini latihannya ya. Nah, ini kemudian coba kita turunkan, tarik lagi tulang punggungnya sampai dengan horizontal begini. Kalau sudah horizontal seperti ini, ya, ini kita gerakan kelihatannya. Kita gerakan, itu pun nanti tidak akan ini sudah tidak melengkung lagi, tapi akan lurus tinggal didorong. Nggak kelihatan. Ya. Jadi tinggal tangannya mendorong lutut, itu otomatis nanti punggungnya akan menjadi lurus. Ya untuk belajar sih memang diluruskan dulu, nanti baru pegang tangan. Tapi nanti kalau sudah biasa, ini semua akan berlangsung sekaligus. Baik, kita lanjutkan kembali. Atau ada tambahan lagi dari Mbak Mila? Oh ya, untuk hari ini bagi yang bertanya, berkomentar ya, saya sediakan 2 buku ya. Bagi yang belum pernah dapatnya ya, yang sudah pernah dapat tidak dapat lagi ya. Silakan sampaikan komentar atau pertanyaannya baik di chat maupun nanti di akhir kajian. Nah, itu kita perbaiki rukuknya. Kemudian kita perbaiki juga sujudnya. Sujud ini sebetulnya lebih gampang ya. Secara teknis lebih gampang, dan biasanya sebagian besar orang adalah sudah benar. Nabi diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh tanpa mengikat rambut atau melipat baju. Jadi kalau punya baju laki-laki ya tangan panjang, ya jangan digulung, dipanjangkan saja.
7 anggota tubuh, yaitu hidung dan dahi ini 1, telapak tangan ya dua-duanya jadi 3, lutut 2, 5, kemudian jari kaki 2 lagi jadi 7. Bila sujud maka Rasulullah itu menekan hidung dan dahinya di tanah, jadi ini jadi 1 ya. Kemudian menjauhkan kedua tangannya dari sisi perutnya, jadi tangan dijauhkan, ditaruh, dan tangannya ini ditaruh sejajar bahu atau kepada daun telinganya. Jadi boleh di sini, boleh di sini ketika sujud. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dari lantai dan menjauhkan dari lampunya, sama dengan tadi. Sampai apa ya? Ketiak putihnya terlihat, jadi betul-betul dibentangkan tangannya. Ini tentunya karena beliau imam, jadi nggak ada orang di kiri kanannya, sehingga di tangan bisa dibentangkan lebar. Ya. Nah kita kalau sholat jamaah tentunya nggak bisa seperti ini ya. Tangan kita bisa nyikut kepala orang ya, lakukan semampunya. Yang penting tadi ya, jangan sampai siku ini nempel ke tanah, karena Rasulullah tidak boleh kita sholat itu seperti anjing duduk, jadi nempel itu nggak boleh. Tapi coba kita jauhkan sebisa mungkin. Kemudian dia meregangkan antara dua pahanya dengan tidak menopang pada perut. Jadi jangan sampai paha ini nempel ke perut. Kemudian beliau sujud dengan merapatkan kedua tumitnya dan menghadapkan ujungnya ke kiblat. Jadi kita lihat saja gambarnya supaya lebih gampang. Rasulullah ketika sholat ya ada 7 anggota badan yang menempel ke tanah: hidung dan dahi, telapak tangan, lutut dan jari kaki. Kemudian punggungnya diluruskan, kemudian tangan dijauhkan dari perut. Ya. Kalau laki-laki bentangkan ya, kita pun bentangkan. Kalau setelah sendiri ya renggangkan sebesar mungkin. Kalau kita sholat sunnah gitu ya, renggangkan selebar mungkin ya. Sehingga ada hadis lain yang mencontohkan Rasulullah itu kalau sujud seperti ini ya, anak domba itu bisa lewat di bawah sini. Saking kira-kira menggambarkan betapa lebarnya bentangan beliau di situ. Kemudian paha ya, tidak menempel di perut. Kaki menginjak tanah dan mengarah ke kiblat, jadi ketekuk. Ini yang perlu kita lakukan untuk sujudnya. Orang sering salah seperti ini. Punggungnya melengkung, siku senang nempel di tanah, begitu juga paha nempel di perut. Ini sering terjadi, ya, karena nempel di perut ini terjadi karena sejadahnya pendek. Ya. Kita pengen sholat kaki di sejadah, kepala di sejadah, sementara sejadahnya kecil, sehingga dipaksakan, akibatnya tadi perut dan paha nempel. Nah ini sujud seperti ini nggak enak rasanya, karena nafasnya jadi sesek. Kita tidak bisa bernafas dengan lega karena diafragma kita, perut kita ini ketekan dengan paha kita, sehingga nggak kuat lama. Nah ini yang perlu kita lakukan. Kita coba ya, santai saja kita berdiri ya, kita berangkat ya. Ambil posisi merangkak seperti ini, ya. Tangan lurus dengan tanah, paha juga lurus dengan tanah. Ya. Biarkan punggungnya jatuh, karena gravitasi seperti kucing ya. Kucing kalau berdiri itu kan punggungnya juga menggantung seperti ini. Biarkan seperti ini dulu. Ya. Semuanya kendor, dalam posisi kendor. Kemudian kepala kita turunkan, ditaruh di tanah seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Nah, nanti punggung bisa kita luruskan dengan apa? Ini pantatnya ditarik ke belakang sedikit, sampai terasa juga sama dengan tadi ruku, sampai punggungnya pun juga ketarik. Nah, coba diam di situ, rasakan di situ. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki sujud kita. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah berapa lama kita ruku, berapa lama kita sujud, juga berapa lama dengan gerakan-gerakan lainnya. Ya. Kita coba lihat hadisnya.
Suatu hari Rasulullah pernah masuk dalam masjid, ya, kemudian ada orang yang mengikutinya. Orang tersebut mengerjakan sholat ya, di dekat Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa melihat orang itu sholat. Ya. Kemudian orang itu menemui Nabi SAW dan mengucapkan salam. Nabi membalas salamnya dan berkata, kembalilah dan sholatlah karena kau belum sholat. Orang itu mengerjakan sholat dengan cara yang sebelumnya. Kemudian orang itu kembali ketemu Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Beliau pun kembali berkata, kembalilah dan sholatlah karena kau belum sholat. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Jadi orang ini sudah 3 kali sholat. 3-tiganya dianggap Rasulullah belum sholat. Sehingga orang ini akhirnya ya bingung ya, mau gimana lagi. Kan? Karena dia ngertinya seperti itu. Orang ini berkata, demi dia mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak dapat mengerjakan sholat dengan cara yang lebih baik selain cara tadi. Ajarilah aku bagaimana cara sholat. Ya. Jadi sholat 3 kali dianggap Rasulullah seperti belum sholat. Padahal dia tahunya seperti itu. Dia minta dikoreksi sholatnya, diajarkan bagaimana sholat yang benar. Ya. Apa yang Rasulullah ajarkan? Orang ini ya, tentunya mungkin sudah mengerti bahasa Arab, ngerti bacaan-bacaan sholatnya. Ya, pasti ngerti bahasa Arab ya, karena orang Arab ya. Sudah ngerti bacaan-bacaan sholat. Tapi ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada orang ini? Nabi SAW bersabda, jika kau berdiri untuk sholat, ucapkan takbir, lalu bacalah surah dari Al-Quran. Kemudian rukuklah hingga kau merasa tenang. Atau kita sebut, biasanya dalam fikih adalah sebagai tumakninah. Kemudian angkatlah kepalamu dan berdiri lurus. Kemudian sujudlah hingga kau merasa tenang selama sujudmu. Kemudian duduklah dengan tenang dan kerjakan hal yang sama dalam setiap sholat. Jadi ada beberapa hal yang Rasulullah gunakan sebagai poin penting dalam sholat, yaitu takbir. Ucapkan takbir, kemudian baca Quran. Ya, maksud dalamnya adalah Al-Fatihah. Kemudian ruku. Ukurannya apa ruku itu? Sampai kau merasa tenang atau tumakninah. Kemudian angkatlah kepalamu dan berdiri sampai lurus. Ya. Nah, kalau kita ini sering apa? Kalau yang laki-laki ya, begitu ruku berdiri langsung agak bungkuk dikit. Karena apa? Narik celana. Ya, itu yang perlu kita jaga ya. Jangan sampai kita ini begitu berdiri langsung pengen buru-buru sujud sehingga apa? Kita belum sempat berdiri dengan lurus. Kemudian sujudlah hingga kau merasa tenang selama sujudmu. Kemudian duduklah dengan tenang dan kerjakan hal yang sama dalam setiap sholat. Ya, jadi yang perlu dikoreksi apa orang ini? Orang ini mungkin sholatnya kecepatan. Ya. Sehingga apa? Gerakannya tidak tumaninah. Nggak ada berhentinya. Jadi berdiri, baca Al-Fatihah, selesai ruku, nggak lama langsung berdiri, langsung sujud, langsung duduk, langsung sujud. Ya, seperti mungkin kita pernah melihat atau mendengar ya. Ada orang tarawih 21 rakaat 7 menit saja. Kira-kira sholatnya seperti apa? Nah, itulah yang Rasulullah mungkin orang lihat dari orang itu. Sholat cepat, sehingga nggak ada berhentinya. Tidak ada tumakninahnya. Nah, tumakninah ini penting sekali ya dalam sholat. Sehingga bisa dikatakan ya, hampir semua ulama menyatakan tumakninah itu adalah bagian daripada rukun sholat. Ya. Mazhab Syafi'i memasukkan tumakninah dalam rukun sholat. Maliki juga, Hambali juga, hanya Hanafi yang tidak memasukkan tumakninah sebagai rukun sholat. Ya. Tapi juga ada sedikit perbedaan. Syafi'i ya lebih detail lagi. Beliau masukkan tumakninah itu dalam masing-masing bagian sholat. Kalau yang lain itu berdiri sendiri. Ya. Kalau Syafi'i memasukkan tumakninah itu dalam rukun sholat. Ya. Ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk dengan tumakninah. Tapi prinsipnya apa? Semua gerakan dilakukan dengan tumakninah. Nah, tumakninah ini tadi penting. Karena begitu tidak tumakninah,
Rasul menyuruh ulang sholatnya. Berarti apa? Gugur, habis sholatnya. Karena itu tadi orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya itu, ya meskipun sholat dia 60 tahun, nggak ada hasilnya, gugur. Jadi kita betul-betul hati-hati. Ini sanksinya paling besar dibandingkan dengan kalau kita melanggar rukun-rukun yang lain. Ya, misalnya kita ini lupa ruku, ya, lupa ruku habis baca Al-Fatihah, katakanlah langsung sujud, ya. Atau lupa duduk, yang sering terjadi ya, baru duduk sujud pertama langsung berdiri, dia pikir sudah duduk. Nah, kalau orang lupa duduk, satu bagian rukun ini lupa, tidak perlu mengulang sholat semuanya, cukup sujud sahwi. Nah, tapi kalau tumaninah habis diulang sholatnya sampai 3 kali pun disuruh ulang oleh Rasulullah, nggak ada gunanya. Jadi perlu diperhatikan tumaninah ini. Tumaninah ini sering dianggap sepele atau malah diabaikan, ya, karena dia bukan berupa gerakan, bukan berupa bacaan, tapi ada di dalam setiap gerakan sholat sebetulnya. Dia nempel dalam gerakan sholat itu. Dalam ruku ada tumaninah, dalam berdiri ada tumaninah, dalam duduk ada tumaninah, dalam sujud ada tumaninah. Nah, inilah yang perlu disadari. Jadi kalau kita ikut sholat, ya, karena imamnya cepat, jadi imamnya cepat, ya, lebih baik ya nanti setelah sholat ya kita ikuti sampai selesai. Tapi setelah sholat coba kita ulang lagi, karena sholat yang tadi, yang cepat tadi itu nggak sah, gitu. Karena tidak memenuhi rukun sholat yang namanya tumaninah. Nah, ini yang perlu kita sadari itu. Tumaninah penting sekali ya, karena inilah justru paling kelihatan orang itu khusyuk atau tidak, ya, serius atau tidak dengan sholatnya. Ya. Kita ini sholat dilihat Allah. Nah, coba apa yang ya kita yang bukan melihat orang sholat cepat-cepat, kok nggak niat sih sholatnya, nggak ada sopan santunnya. Kenapa kok orang itu kok pengen buru-buru sholat? Apa nggak suka dekat sama Allah? Kok sujud kok cepet-cepet, kok ruku cepet-cepet? Apa nggak pengen dekat sama Allah? Ada masalah apa dengan Allah sehingga kok tidak bisa berlama-lama dengan Allah? Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan kita. Kenapa tidak mau tumaninah? Ada apa kita dengan Allah sehingga malas ketemu Allah? Nah, itu yang gampangnya seperti itu. Nah, seperti apa Rasulullah tumaninahnya ini? Ya. Seperti apa Rasulullah sholat dalam gerakan-gerakannya? Ya. Dari Al-Bara, ya, aku memperhatikan sholatnya Rasulullah dan aku dapati lamanya berdiri Rasulullah saat sholat, rukuknya, itidanya setelah ruku, sujudnya dan duduknya di antara dua sujud, serta sujudnya dan duduknya di antara salam, dan beradabnya hampir sama lamanya. Jadi antara berdiri, ruku, itidal, sujud, duduk, tasyahud, semuanya kira-kira temponya itu sama. Ya, kalau saya ambil rumus, membaca Al-Fatihah dan membaca ayat-ayat Quran itu katakanlah T menit, maka ruku, itidal, sujud, duduk, dan tasyahud, ya, itu semuanya kira-kira waktunya hampir sama. Hampir sama ya, mungkin yang ruku ini lebih pendek sedikit, tapi kira-kira hampir sama. Kita coba bagaimana prakteknya yang lebih detail lagi, ya. Rasulullah ya kalau sholat suatu malam sudah pernah sholat membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz lebih, ya kira-kira paling tidak ya kalau bacanya cepat hafal ya, itu 2 juz itu ya paling tidak ya 30-40 menit. Ya. Beliau tidak melewati ayat tentang rahmat kecuali beliau berhenti dan memohon rahmat. Beliau juga tidak melewati ayat tentang azab kecuali beliau berhenti dan berlindung darinya.
Jadi baca Al-Baqarah ini Rasulullah bukan cepat seperti orang kataman lah gitu ya. Tapi beliau biasanya membacanya tartil. Artinya pelan-pelan, relatif pelan. Kemudian juga beliau itu tidak langsung membaca itu langsung seperti itu. Tapi tiap kali beliau melewati ayat tentang azab, ya, beliau berhenti dulu, berdoa sebentar untuk berdoa. Melewati ayat tentang rahmat juga beliau berhenti, berdoa, memohon kepada Allah rahmat itu. Jadi ada berhenti-berhentinya. Nah, mungkin 1 jaman lah kira-kira begitu ya. Kita anggap aja 1 jaman. Beliau membaca Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku hingga dia tenang dalam keadaan ruku seukuran berdirinya. Berdirinya apa tadi? Membaca surat Al-Baqarah yang kira-kira waktunya 1 jam. Apa yang beliau baca ketika ruku? Beliau baca pendek. Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriyah wal Adoma. Pendek bacaannya. Kemudian juga beliau sujud seukuran rukunya. Seukuran rukunya tadi apa? Sama dengan berdirinya, sama dengan orang membaca Al-Baqarah. Yang dibaca juga apa? Sama. Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriyah wal Adoma. Kemudian baca ayat khusus rakaat berikutnya beliau membaca Al-Quran ya, dan lain-lainnya. Ya. Jadi Rasulullah itu kalau ruku bisa lama, sujud bisa lama. Kalau beliau baca surat Al-Baqarah, maka rukunya pun kira-kira seukuran orang membaca ayat Al-Baqarah. Nah, ini hadis yang lebih ringkas lagi, yang lebih memperjelas lagi bagaimana Rasulullah ruku. Ya, jadi ketika ruku beliau berdiam seukuran seseorang membaca surat Al-Baqarah. Ya, karena tadi yang dibaca juga adalah surat yang panjang. Ya, tapi kalau surat lainnya, ya, kalau beliau baca surat pendek, ya katakanlah surat-surat yang ya rata-rata surat 100 ayat, 50 ayat, ya, beliau pun sujudnya pun kira-kira sama dengan orang membaca 50 ayat. Jadi menyesuaikan namanya ruku sujud itu menyesuaikan dengan bacaan ketika berdiri. Ya. Jadi secepat-cepat beliau ketika ruku sujud itu ya kira-kira bacaan 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira 7 kali membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan 7 ayat ya. Jadi kalau 7 kali dibaca berarti kira-kira membaca 49 ayat ya. Hampir 50 lah. Kita bisa hitung itu. Kalau kita baca Al-Fatihah dengan tartil ya, itu mungkin sekitar 30 detik, setengah menit. Jadi kalau 7 kali ya kira-kira ya 3,5 menit. Ya, nanti rukunya pun kira-kira 3,5 menit, sujudnya 3,5 menit. Kira-kira seperti itu. Jadi 1 rakaat dia bisa 1/4 jam kira-kira. Ini kalau sholat 2 rakaat ya setengah jam. Kalau sholatnya 11 ya 5 jam kira-kira seperti itu. Ya, inilah yang kita bisa ukur ya betapa lamanya beliau itu kalau tahajud. Sholat malamnya itu ya hampir sepanjang malamnya kita. Nah, kenapa kok Rasulullah gerakannya lama? Rukuknya lama, duduknya lama, sujudnya lama. Karena sebetulnya gerakan itu pun sebuah ungkapan iman kita, ungkapan syukur kita, ungkapan butuh kita, hormat kita, cinta kita kepada Allah. Kalau bacaan itu ungkapan dalam lisan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. At-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Itu ungkapan. Gerakan pun ungkapan. Apa yang ada di hati kita akan tampak juga dalam fisik kita, tubuh kita. Kalau kita bahagia gitu ya, itu kan akan tampak dalam tubuh kita. Maka kita senyum, mata kita berbinar, gitu kan, dan kita terasa segar gitu. Sebaliknya orang yang sedih, hati yang sedih juga akan tampak dari tubuhnya. Matanya sayu, mulutnya ke bawah, kepalanya tunduk, badannya lemes.
ini akan tampak dalam tubuhnya. Nah, begitu juga dengan gerakan salat. Kalau kita ini rukuk, ya, diiringi dengan sebuah rasa hormat sama Allah, dengan ketundukan sama Allah, maka akan kelihatan dalam rukuk kita, dari gerakannya maupun dari lamanya. Apalagi ketika sujud. Ketika sujud, kita ini merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kalau itu betul-betul kita sujud, merendahkan diri di hadapan Allah, berserah diri sama Allah, juga akan tampak. Apalagi dikatakan, sujud itu adalah tempat yang paling dekat dengan Allah. Nah, kalau kita bisa merasakan dekat sama Allah, dekat dengan sesuatu yang Tuhan pencipta langit dan bumi, ya, sesuatu yang kita hormati, kita sayangi, kenapa kok nggak suka lama-lama? Kalau kita ada masalah dengan Allah, tentu kita nggak suka, nggak mau lama-lama. Karena kita disuruh hormat sesuatu, karena di depan penguasa yang zalim, ya kita bisa kerjakan, tapi nggak senang. Kalau bisa cepat berdiri, lebih cepat berdiri. Nah, kita sama Allah gimana? Itulah yang berpengaruh betul kepada tubuh kita. Kalau ungkapan, ya, itu malah bisa kita bagus-bagusin. Orang yang bacanya Quran bagus, ya, apakah dia itu khusyuk nggak khusyuk, tetap bagus. Ya. Tapi kalau gerakan, ini nggak bisa dibohongin. Kalau kita nggak suka sama Allah, atau tidak merasakan adanya Allah, ya, gerakannya akan kaku. Tapi kalau kita ini merasakan betul kehadirat Allah, dan kita memang bersikap, ya, meskipun kita tidak melihatnya, kita tidak merasakannya, tapi di hati kita ini punya rasa hormat sama Allah, rasa tunduk sama Allah, gerakannya akan tampak. Ini juga sama dengan bacaan. Ya. Gerakan ini akan sempurna kalau kita ini sadar maknanya apa gerakan itu, tujuannya apa, dan untuk siapa kita lakukan. Misalnya kita berdiri sholat. Berdiri sholat itu kita berdiri di depan Allah, berdiri menghadap Allah. Ya, seperti tadi kalimat tadi, ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini berdirinya menghadap Allah, mengarahkan diri kita kepada Allah, lurus tunduk, dan tidak melihat lagi yang lain. Itu berdirinya orang sholat. Beda dengan berdirinya orang nunggu jemputan, nunggu gojek, nunggu anak datang, lihat pemandangan. Kita berdirinya itu, ya, mungkin nggak fokus, tengok-tengok, lihat kiri kanan, gelisah. Tapi ini berdiri menghadap Allah, beda. Fokus, lurus, tunduk. Karena itu, dalam satu ayat dikatakan, berilah karena Allah. Wa qum lillahi qanitin, dengan khusyuk, dengan tunduk. Itu kita sadari, kita sholat berdiri di hadapan Allah. Kemudian ketika ruku itu simbol kerendahan yang tampak secara lahiriah. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, orang-orang Arab musyrik itu nggak mau tunduk sama Allah, sehingga mereka pun nggak mau ruku. Karena itu ini dikecam oleh Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukulah, niscaya mereka tidak mau ruku. Ya. Orang yang tidak mau tunduk, ya, tidak mau ruku, ya akan kelihatan. Ya. Orang musyrik nggak mau tunduk sama Allah. Karena itu dia nggak mau ruku. Orang Islam adalah orang Muslim, orang yang tunduk, orang yang berserah diri sama Allah. Maka mereka dengan senang hati ruku. Dan kalau dia rukuknya betul, ya, betul-betul hatinya ingin tunduk, maka dia bisa rukuk lama. Tapi begitu tadi kita ini tidak suka, ya, sama dengan orang-orang musyrik ini, sebenarnya nggak pengen tunduk sama Allah, maka biasanya rukuknya pun buru-buru.
Apalagi sujud. Oke, sebentar. Apalagi sujud juga seperti itu. Ya, sujud merupakan tempat yang paling menunjukkan kehinaan kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah. Di mana muka kita kepala kita yang biasanya ini menjadi wujud eksistensi kita, identitas kita yang di paling atas kita tempatkan paling bawah. Ya. Nempel ke tanah kalau tidak ada sejadah, tidak ada lantai, nempel ke tanah. Kita hinakan betul diri kita di hadapan Allah. Nah, kalau kita ini betul-betul seorang hamba yang hina, yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah, maka kita dengan rela sujud. Kalau kita ini betul-betul hormat sama Allah, takut sama Allah, cinta sama Allah, maka kita ini senang sujud. Karena apa? Tadi dikatakan saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhan pemeliharanya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Jadi sujud itulah tempat di mana kita ini paling dekat sama Allah. Ya, paling dekat dengan yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha kaya, yang maha pemberi rizki, yang maha penolong, yang maha perkasa, ya, semua maha-maha lainnya yang paling hebat di alam semesta ini. Kita dekat dengan zat itu. Kenapa kok kita nggak suka? Ya, mungkin Bapak Ibu yang biasa cari proyek, yang sudah proposal, kalau bisa ketemu decision maker, kita bisa lama-lama ngobrol lama. Ya kalau perlu nemenin golf, nemenin makan, nemenin dugem malah gitu ya. Untuk apa? Bisa dekat dengan yang akan membantu kita, yang akan menolong kita, yang akan mewujudkan cita-cita kita. Nah, karena itu, kenapa kok kita ini nggak mau dekat-dekat sama Allah dalam waktu yang lebih lama? Ini dalam surah sendiri ya. Jadi inilah yang perlu dilakukan. Karena itu tadi Rasulullah itu ketika ruku dan sujud bisa lamanya surah Al-Baqarah meskipun bacaannya pendek. Nah, ini akan tampak tadi. Kalau kita ini betul-betul ruku ini hati ikut, atau sujud ini diikuti dengan hati juga yang ikut tunduk. Coba kita lihat hadisnya. Jika salah-salah dari kalian ruku, maka lalu mengucapkan dalam rukunya Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, maka rukunya telah sempurna. Dan itu adalah minimal. Kemudian ketika sujud ucapkan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, maka sujudnya sempurna. Dan itulah yang minimal. Ya. Kalau kita hanya melihat berdasarkan fikih saja, berdasarkan hadis ini saja, ya, maka kita merasa cukup membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, atau Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Bacaan ini tiap orang bisa berbeda-beda temponya. Ada yang membacanya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kalau dia berdiri tidak. Ada yang membacanya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kalau berdiri tidak. Kalau Rasulullah tadi membacanya cuma satu bacaan, ya sekali, Subhana Zil Jabarut wal Malakut wal Kibriyah wal Azam. Sekali, tapi lamanya seperti orang membaca surat Al-Baqarah. Jadi apa? Ya. Sujud itu tidak tergantung kepada lamanya bacaan. Tidak tergantung kepada selesainya bacaan. Ya. Aturan bacaan. Tapi betul-betul perhatikan gerakannya. Ya. Ini bisa kita bebaskan daripada bacaan itu. Bacaan selesai itu tidak berarti gerakannya selesai. Lanjutkan rasa tunduk kita, lanjutkan keinginan kita dekat dengan Allah dalam sujud kita, lakukan itu sampai kita merasa cukup. Ya. Jadi lakukan itu dengan sebaik-baiknya.
Kenapa? Dalam dialog kita dengan dalam gerakan tadi, dalam ruku, dalam sujud, dalam berdiri, dalam duduk, sebetulnya ada dialog kita dengan Allah yang tidak ada kata-katanya, tapi hati yang telah bersambung dengan Allah. Bacaan itu seperti pengantar, ya, pengantar membangun hubungan kita dengan Allah. Setelah itu apa? Ada bahasa batin, bahasa yang bukan berupa kata-kata, seperti bahasa seorang ibu dengan anaknya yang masih bayi. Ya. Anaknya masih bayi, diajak ngomong nggak ngerti, dia pun nggak bisa jawab. Ya. Tapi seorang ibu, ya, dia ngendong anaknya, ya, meminang anaknya, ya, hatinya itu seperti berbicara, nyambung dengan bayinya, tapi tanpa kata-kata, itu hanya senandung saja. Ya. Dalam mencurahkan kasih sayang itu tidak selalu bentuknya kata-kata. Demikian kita juga dengan Allah. Ya. Dialog kita ini tidak melulu berupa kata-kata. Hai orang-orang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan. Menyembah Allah itu tidak berupa kata-kata. Ya nyembah, sujud, nyembah kau. Bukan sekedar nungging, tapi ada sikap penyembahan, ada hati yang tunduk menyembah Allah. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Kita ruku, kita sujud, cari apa? Ridha Allah. Seperti dulu waktu kita mungkin ya, yang adatnya Jawa misalnya gitu ya, atau yang lainnya juga ada, kita sungkeman dengan orang tua kita. Yang diharapkan apa? Ridho dari orang tua kita atas pernikahan kita. Orang tua bicara, tapi kadang-kadang apa? Hanya usapan tangan di kepala kita, ya, di punggung kita, tanda beliau, mereka berdua meridhoi kita. Jadi tidak ada kata-kata. Tidak pun kadang-kadang cuma diam saja, ya, tunggu depan orang tua kita, ya, mengharapkan orang tua kita ridho dengan kita. Nah, kita juga bisa lakukan itu dalam ruku dan sujud kita. Ruku, sujud, ya, diam, minta ridho, dan rasakan bagaimana ridho Allah itu turun kepada kita. Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sujud mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dikatakan tadi, sujud adalah tempat di mana kita paling dekat dengan Allah. Nah, coba dekatkan betul-betul hati kita ini ketika sujud. Hati kita, jiwa kita ini berjalan mendekat ke Allah. Mendekat dengan cara apa? Melepaskan semua yang kita punya. Melepaskan semua yang bukan Allah dari diri kita. Jadi apa yang kita cintai selain Allah itu seperti hijab nutup kita dengan Allah. Nah, ini coba kita lepaskan. Kalau kita lepaskan, insya Allah kita bisa merasakan dekatnya kita dengan Allah. Nah, ketika dekat inilah Rasulullah memerintahkan kita, ya, untuk banyak berdoa. Tempat yang paling dekat, sampaikan apa yang kita butuh kepada Allah. Ya, kalau seperti kita ini, mungkin kalau kita ini ke istana, ya, tempat yang paling baik mengucapkan apa yang kita butuh, ya ketika kita depan sama presiden. Kita bilang, Pak Presiden, jalan di tempat saya rusak, ya, buat mampet, listrik biar pet, lalu pupuk susah. Nah, ini kita sampaikan ketika kita sedang dekat-dekatnya dengan presiden. Jangan nanti setelah kita ketemu presiden kita diam saja, begitu kita keluar baru kita ngomong sama siapa pengawalnya, ya percuma gitu kan, nggak sehebat ketika kita paling dekat. Nah, demikian juga dengan kita berdoa, sampaikan ketika kita dalam posisi yang paling dekat, ya, dengan Allah. Nah, kemudian juga tadi dalam dialog ini pasti ada faskuruni askur. Jadi meskipun diam, kita akan juga merasakan balasan dari Allah yang bukan tidak berupa kata-kata, tapi bisa kita rasakan di hati kita. Diam ini
sebetulnya merupakan puncak ibadah sebetulnya. Coba kita perhatikan puncak ibadah ini. Haji puncaknya wukuf. Wukuf itu ngapain sebetulnya? Diam di Arafah. Puasa Ramadan puncaknya iktikaf di masjid. Ngapain? Ya diam di masjid. Salat itu puncaknya apa? Tumakninah. Diam dalam setiap gerakan salat. Sedekah puncaknya apa? Ikhlas. Gak ada kata-kata, tapi saya ridho. Saya berikan ini karena Allah. Begitu juga kalau kita diperdengarkan ayat-ayat Quran. Kita perlukan apa? Perhatikan ayat Quran itu. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran dibaca oleh imam. Kita dengar. Tapi katakanlah kita nggak ngerti artinya. Imamnya baca surat Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian yang kita nggak hafal. Ya. Bahkan mungkin ya kalau dibaca pun kita nggak pernah tahu itu ayat Quran. Apa yang kita lakukan? Diam. Dengarkan baik-baik. Perhatikan dengan tenang. Itu adalah firman Allah yang dibaca itu. Yang kita dengar itu adalah firman Allah. Nah, kita dengarkan baik-baik. Perhatikan dengan tenang. Mudah-mudahan ada rahmat turun. Rukuk kita, bagaimana membalas itidal kita, bagaimana membalas sujud kita, bagaimana membalas sujud kita, diam, perhatikan, rasakan bagaimana Allah membalas gerakan di sholat kita. Ya. Jadi tetap nanti ada tandanya apa? Tandanya seperti orang berzikir, hati menjadi tenang, menjadi tenang, menjadi lapang, menjadi bahagia. Nah, itulah tanda-tandanya bagaimana Allah membalas sholat kita. Ya, jadi ketika sholat, ya, jangan buru-buru. Kita ini sedang ada di hadapan Allah. Berilah penghormatan kepada Allah dengan layak. Ya, sepatutnya sebagai seorang hamba, hormati Allah. Dekatkan diri kita ke Allah semampu kita, sebaik-baik yang bisa kita berikan. Baik, itu masalah gerakan. Ya, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu doa dalam sholat. Kita sudah membahas tentang bacaan sebagai sebuah bentuk dialog. Gerakan juga merupakan sebuah bentuk dialog. Nah, sekarang kita bahas doa. Doa ini pun bentuk dialog. Bahkan ini yang mungkin paling mudah sebetulnya ya. Karena apa? Karena kita butuh. Kita pengen Allah itu membalas doa kita. Ya. Dan Allah memang menjanjikan itu. Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi doa itu bukan satu arah. Doa itu dua arah. Ada timbal balik. Kita berdoa, Allah membalas. Ya, merespon. Nah, sholat sendiri salah satu maknanya adalah doa. Sholat adalah doa. Sholat adalah tempat berdoa. Tempat berdoa yang paling baik. Ya. Karena apa? Ketika kita menyampaikan doa dalam sholat, doa itu kita ucapkan ketika kita sedang berjumpa dengan Allah. Kalau sesudah sholat, ataupun di waktu-waktu lain di luar sholat, kita ini berdoa tetapi tidak langsung berada di hadapan Allah. Sementara ketika kita berdoa ketika sholat, doa itu kita sampaikan langsung di hadapan Allah. Di dalam sholat ada lagi tempat yang paling utama untuk berdoa, di mana ketika itu kita paling dekat dengan Allah, yaitu ketika kita sujud. Karena itu ya, doa-doa penting, doa-doa yang kita harapkan dikabulkan, ya, coba disampaikan ketika kita sholat. Yang lebih khusus lagi kita sampaikan ketika kita sujud. Ya, jadi ini yang perlu kita
rubah ya paradigma kita. Kita biasanya yang sering terjadi adalah kita berdoa itu sudah sholat. Ketika selesai sholat, kita doa yang lama. Sholatnya sendiri kadang-kadang cepat-cepat agar kita buru-buru bisa berdoa sesudah sholat. Jadi di sini sepertinya apa? Menganggap sholat itu seperti sebuah pemanasan. Sebuah pemanasan untuk dekat sama Allah. Setelah dekat, ya selesai, baru kita berdoa. Ya. Memang ada hadis, salah satu tempat yang bagus untuk berdoa adalah sudah sholat. Tapi jika dibandingkan dengan di sholat, maka yang sudah sholat ini menjadi tidak ada apa-apanya. Ya. Kita jadi lupa ya. Jadi fungsi sholat ya. Wasta'inu bisobri washolat. Jadi karena sabar dan sholat sebagai tempat penolong. Itu menjadi hilang. Karena kita ini menggunakannya, doa itu di luar sesudah sholat. Fungsi sholat sebagai tempat minta tolong menjadi hilang. Padahal Allah perintahkan itu. Karena itu, ya tadi, gunakan sholat sebagai tempat kita berdoa. Tempat kita minta tolong pada Allah. Nah, tempat doa dalam sholat ini sebetulnya hampir bisa dibilang di semua tempat kita bisa berdoa dalam sholat. Ya, dari mulai selesai takbir sampai dengan salam. Ketika kita berdiri selesai takbir, ada doa kita. Allahumma baik baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghribi dan seterusnya. Doa kita ini betul-betul seperti sebuah doa permohonan. Ya Allah, jauhlah antara aku dan segenap kesalahanku seperti Engkau jauhkan antara timur dan barat. Jadi dijauhkan dosanya sejauh-jauhnya seperti apa? Timur dan barat. Sejauh-jauh. Kalaupun kita kejeblos dalam dosa, kita minta dibersihkan. Ya Allah, putihkan aku dari segenap kesalahanku sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran yang menempel. Ya Allah, bersihkan aku dari segenap kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Jadi kalau sampai kita punya dosa ya, sudah dijauhkan masih juga dosa ya, karena hawa nafsu kita, ya, karena godaan setan masih ada dosa juga, minta Allah bersihkan. Ini di doa kita, sehingga apa? Kita bisa masuk dalam sholat dengan kondisi yang suci. Kemudian juga Rasulullah ketika membaca surat-surat Al-Quran, ya, beliau tidak membacanya lempeng. Tapi kalau ketemu ayat tentang rahmat, beliau berhenti memohon rahmat itu. Ketika beliau melihat tentang ayat tentang azab, dia juga berhenti minta perlindungan dari azab itu. Jadi di antara bacaan-bacaan ayat Quran, beliau bisa berhenti-berhenti untuk memohon. Kita pun juga bisa menggunakan ayat-ayat Quran, surat Al-Quran, sebagai bentuk harapan kita kepada Allah. Ya. Misalnya, ya, ini yang saya lakukan ya ketika COVID. Saya takut kena COVID. Karena itu ketika sholat saya sering membaca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Tuhan subuh ya dari kejahatan makhluknya. Nah, saya takut COVID, jadi saya minta dijauhkan Allah dari kejahatan makhluknya. Saya baca Al-Falaq itu sebagai bentuk doa saya ketika saya berdiri membaca surat Al-Quran. Nah, kita bisa membaca dengan ayat-ayat lain ya, yang sifatnya juga itu langsung doa. Itu jadi sambil membaca Quran kita juga menyampaikan apa yang kita harapkan dari Allah dengan ayat tersebut. Dalam Al-Fatihah juga ada doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi coba betul-betul sampaikan ayat tersebut. Ya. Ihdinas siratal mustaqim ini betul-betul kita harapkan apa? Tuntunan dari Allah. Sebagai doa kita kepada Allah agar dibimbing hidup kita ini. Ya. Kemudian ketika ruku dan sujud pun ada juga doa. Bacaan yang sifatnya doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada di sini Rasulullah ya, kita minta ampun sama Allah ketika kita ruku dan ketika kita sujud. Yang paling jelas adalah ketika kita duduk. Duduk adalah betul-betul kita bersimpuh di hadapan Allah untuk memohon kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wazburni
warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'fa'ani. Ada 8 permintaan di sini. Ya, mintalah dengan baik. 8 ini bisa dikatakan memenuhi apa yang kita butuhkan di dunia ini. Ya. Jadi apapun yang kita butuhkan di dunia ini maupun di akhirat sebetulnya ini sudah terpenuhi oleh 8 ini. Minta ampun ini berguna untuk kita maupun untuk di akhirat, di sekarang maupun nanti di akhirat. Kita diampuni di dunia, mudah-mudahan di akhirat ya, dosa kita itu sudah tidak lagi dihitung. Warhamni, disayang Allah. Kalau disayang Allah artinya apa? Hidup kita cukup. Apa yang kita butuhkan, Allah mudahkan untuk mendapatkan. Begitu juga nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah itu kita masuk surga. Kita masih banyak maksiatnya, masih sedikit ibadahnya, tapi karena doa kita ini, warhamni, mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk masuk surganya Allah. Wajburni, tutupi aibku. Di dunia kita juga tertutup aib kita, tertutup kesalahan-kesalahan kita. Di akhirat mudah-mudahan juga nggak kelihatan kekurangan kita. Ya. Dan seterusnya. Jadi coba kita betul-betul perhatikan doa ini. Sadari apa yang kita minta dalam hidup kita ini. Ketika kita ngomong Robik Firli itu kita sedang minta apa sama Allah. Ketika kita ngomong warhamni ini kita sedang minta apa sama Allah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian terakhir sebelum salam itu pun tempat kita berdoa. Banyak doa-doa yang boleh kita ucapkan sebelum kita mengucapkan salam. Setelah membaca fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itulah tempat kita berdoa sebelum kita mengucapkan salam. Salah satu yang Rasul ajarkan kepada Mu'az kalau nggak salah ya. Beliau mengajarkannya membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, bimbinglah aku agar selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baik. Jadi yang Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya 3 saja yang diminta. Simple. Agar kita selalu ingat Allah. Agar kita bersyukur sama Allah. Pandai bersyukur sama Allah. Dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, 3-tiganya ini akan membuat hidup kita ini bahagia dunia akhirat. Kita ingat Allah. Artinya apa? Hidup kita akan tenang. Ala bidzillahi tatma'innul qulub. Kalau ingat Allah, hati menjadi tenang. Kita jadi tercegah dari perbuatan maksiat. Mau maksiat, ingat Allah. Takut kita. Bersyukur sama Allah. Kalau kita pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah nikmatnya. Hidup kita jadi apa? Makin lama makin nikmat, makin bahagia. Beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ini menjadi bekal akhirat kita. 3 ini saja. Ya. Nah, kemudian ini yang perlu kita lakukan dalam sholat. Nah, bagaimana kita mengungkapkan apa yang kita harapkan? Ya. Selalu menjadi pertanyaan, boleh nggak doa itu kita ucapkan dalam bahasa Indonesia? Nah, kita juga, saya buat matriksnya ya. Matriks dalam doa. Pertama adalah kita lihat dari bahasanya, Arab atau non-Arab. Kemudian dari sumbernya ya, atau redaksinya. Ya. Ada yang maksur, ya, artinya ada contoh dalam Quran maupun hadis, dan ada yang redaksi bikinan manusia, baik ulama maupun dari kita sendiri. Nah, ini saya buat ada matriks seperti ini kira-kira, ya, supaya gampang kita membahasnya.
Ya. Yang paling utama, ya, yang semua ulama menganjurkan, ya, bahkan mewajibkan, adalah doa yang ada contohnya dalam Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Ini yang paling baik. Di luar itu ada ulama yang menyatakan nggak boleh. Dasarnya apa? Ya, dasarnya sebetulnya saat ini tidak boleh dalamnya ada percakapan manusia. Yang ada dalam surat hanyalah ucapan tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi sebaiknya adalah ada contohnya. Nah, tapi bagaimana kalau kita ini nggak hafal atau nggak tahu doanya bahasa Arabnya yang ada nasnya itu seperti apa? Boleh nggak bahasa sendiri? Nah, jadi seperti bagian yang coklat ini. Sebagian besar ulama nggak boleh, tapi juga ada yang membolehkan. Ya. Dari Majelis Ulama Saudi ya, jadi Lajnah Daimah ya, mereka pernah mendapat pertanyaan, boleh nggak berdoa dalam bahasa sendiri, redaksi sendiri di luar bahasa Arab? Ya. Mereka menjawab, seseorang diperbolehkan berdoa kepada Allah di dalam sholatnya dan di luar sholatnya dengan menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab sesuai dengan keadaan yang paling mudah menurut dia. Ini tidaklah membatalkan sholat ketika dia berdoa dengan selain bahasa Arab. Namun ketika dia hendak berdoa dalam sholat, selayaknya dia memilih doa yang terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW dalam rangka mencontoh Nabi SAW. Jadi fatwa ini memperbolehkan orang berdoa dalam bahasa sendiri dengan kalimat yang dia buat sendiri dalam bahasa sendiri. Jadi bebas, namanya gitu ya, bahasa bebas ya. Mungkin kita sedang butuh sesuatu yang tadi kita nggak ngerti. Ya. Contohnya seperti bahasa Arabnya seperti apa? Atau ada nggak padanan hadisnya, Qurannya? Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Boleh nggak ada yang memperbolehkan, meskipun itu mungkin tidak umum gitu ya. Mungkin hanya sedikit ulama yang memperbolehkan. Tapi artinya masing-masing ulama punya pendapat sendiri, punya pertimbangan sendiri, yang tentunya ini dikeluarkan setelah mengkaji Quran, mengkaji hadis. Jadi bukan sekedar hawa nafsu saja, tapi sudah mengkaji banyak hal. Cuma mereka ada yang membolehkan dengan banyak pertimbangan dengan hadis-hadis yang lain, ada juga yang melarangnya. Nah, tapi di luar itu semuanya, ya, dalam bahasa apapun, ya, kita juga berusaha ya, usahakan kita ini ikut Rasulullah. Kalaupun kita nggak ngerti bahasa Arabnya atau nggak hafal apa Arabnya, coba kita paling tidak kalau bahasa Indonesia itu terjemahan ya, daripada hadis-hadis atau ayat-ayat Quran yang kita baca. Karena apa? Rasulullah itu, ya, maupun doa-doa yang disebutkan dalam Quran, itu punya sesuatu kelebihan ya. Doa yang dibuat oleh Rasulullah punya dari Quran itu punya satu kelebihan. Ya. Ini salah satu kelebihannya. Dari Aisyah bahwa Rasulullah senang dengan doa yang singkat, simple, tapi bermakna dalam dan luas. Dan beliau meninggalkan di antara itu yang panjang tidak bermakna atau bertele-tele. Ya. Jadi salah satu kelebihan daripada doa Rasulullah itu adalah pendek, ringkas, tapi dapatnya banyak. Yang diminta sebetulnya banyak. Ya. Seperti tadi doa yang tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Pendek, tapi lengkap sebetulnya. Ya. Nah, atau Rasulullah juga pernah mengucapkan satu tanya ya, doa apa yang paling baik? Beliau menjawab, ucapkan Allahumma gfirli warhamni wa'afini wa'zufni. Ya, doa ini merupakan sebagian daripada doa yang kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud. Ya Allahumma gfirli sama dengan Rabbi gfirli ya. Warhamni
Ya, warfa'ni warzuqni, wa'afini warzuqni ini juga ada dalam doa kita ketika kita duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau merapatkan 4 jari tangannya selain 7 jari. Sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan mencukupkan bagimu agamamu dan duniamu. Jadi minta 4 ini saja sudah cukup bagi kita untuk dunia dan akhirat. Pendek doanya, cuma 4 kata, ya, tapi sudah cukup bagi hidup kita untuk dunia dan akhirat. Dalam Quran juga pendek doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pendek, tapi sudah lengkap mencakup hidup kita dunia dan akhirat. Nah, itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua juga dengan menggunakan nas dari Rasulullah atau dari Quran, kita juga terhindar daripada kata-kata yang tidak baik kita ucapkan di hadapan Allah. Kalau kita ini doa pakai bahasa sendiri, ya, saya selalu khawatir ya, kita ini mengucapkan sesuatu yang tidak pantas di hadapan Allah. Kelihatannya kita berdoa, tapi sebetulnya apa? Sedang komplain sama Allah. Ya, misalnya kita kena musibah, sakit, ya, lalu kita berdoa sama Allah. Ya Allah, aku kan sudah banyak zakat, sudah banyak sedekah, sudah ngurus majelis taklim, sudah ngurus anak yatim, tapi kok aku kena sakit? Nah, kalimat ini kan, ya apa ya? Komplain sama Allah. Ada sebuah kalimat yang tidak patut kita ucapkan kepada Allah. Nah, ini bahayanya doa dengan bahasa sendiri. Karena itu, cobalah kita lakukan ya. Kita usahakan kalau doa itu, ya kita ini gunakanlah dalam doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah ataupun dalam Qurannya. Kalau nggak bisa pun, terpaksa pun, nggak apa-apa, ya paling tidak coba kita ikuti terjemahannya. Terjemahannya ini paling nggak terjaga ya, terjaga kalimat kita dari sesuatu yang Allah yang membuat kita ini menjadi komplain sama Allah, ya, menjadi nuntut sama Allah. Nah, tapi ada hal yang paling penting dalam doa, yaitu kita berdoa memohon sama Allah itu di hati kita ini ada apa enggak? Doa ucapan ini sebetulnya apa? Ini adalah ungkapan daripada apa yang ada di hati kita. Lisan ini hanya sebagai sebuah pengikut hati. Kita butuh apa, itulah akan muncul. Seperti misalnya perut kita keroncongan nih, nggak ada makanan. Lalu kita akan doa, ya Allah, aku lapar. Beri aku rizkimu, ya Allah. Ini doa yang muncul dari hati kita, dari keadaan tubuh kita, yang membuat hati kita ini menghibah kepada Allah. Nah, kita ini sering kebalik ya. Kita ini kadang-kadang sering berdoa tapi nggak butuh. Hati kita ini nggak benar-benar serius dengan doa kita. Ini sering terjadi ketika kita duduk di antara sujud. Kita ngomong Rabbighfirli, warhamni, wajburni. Tapi sebetulnya kita ini sedang butuh ini apa enggak? Kadang-kadang kita doa itu seperti baca ya Rabbighfirli, warhamni, wajburni, wafa'ni, wajburni, warini, wa'afini, wa'afani. Kita ngomong berdoa tapi seperti orang nggak butuh dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta. Begitu juga kita doa cepat-cepat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Seperti kita ini membaca saja, tetapi hati kita ini tidak mengharapkan atau betul-betul menginginkan apa yang kita minta itu. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Butuh nggak kita dengan apa yang kita minta? Kalau butuh, sampaikan doa itu. Kadang-kadang apa yang kita butuhkan itu, apa yang kita harapkan itu tidak kita ucapkan, tapi hati kita saja yang datang ke Allah untuk menyampaikan itu tanpa kata-kata. Seperti Rasulullah ya pernah ingin ya memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Beliau tidak mengucapkan doanya, hanya apa? Menengadah ke langit. Ya, tapi hatinya itu
pengen, cuma mungkin nggak sampai hati lah minta ke Allah, sesuatu yang besar ya. Pindahkan kiblat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dari sini ke sini dipindahkan, itu sesuatu yang luar biasa, sehingga beliau tidak mengucapkan itu, tapi hatinya pengen. Ya, itulah yang beliau sampaikan sambil beliau memohon menghadap ke langit. Dan Allah tahu. Karena itu Allah kabulkan apa yang Rasulullah inginkan. Ya. Jadi sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mau kamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mau kamu ke arah. Jadi itulah yang terjadi tentang pemindahan Ka'bah. Nah, kalau Sayyidina Umar beda lagi. Sayyidina Umar itu hanya berdoa jika Allah berikan ilham, dalam artinya untuk berdoa. Ya, jadi ini unik ya. Nah, Sayyidina Umar ini unik. Beliau adalah orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah, bisikan Allah. Sehingga lisannya itu pun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau beliau itu berdoa itu hanya kalau dapat ilham dari Allah. Katakanlah ya, kalau kita ini tiba-tiba terasa di hatinya ini kok kayak pengen mobil ya. Karena itu beliau berdoa, ya Allah aku kasih mobil dong gitu. Nah, rasa ingin tadi itu merupakan ilham dari Allah, bahwa Allah akan kasih mobil. Nah, inilah yang kemudian beliau ungkapkan. Karena itu beliau yakin ya, dengan ilham itu beliau yakin bahwa doanya ini pasti dikabulkan, karena beliau sudah melihat akan ada pemberian Allah, akan ada pengkabulan Allah. Jadi doa itu betul-betul apa? Dialog antara kita dengan Allah. Kita minta, coba kita diam, tunggu bagaimana Allah membalas doa kita itu. Nah, ada dua tempat yang paling baik buat berdoa, yaitu tadi ketika sujud dan juga ketika kita ini sebelum salam. Dua tempat ini Rasulullah memberikan perintah di situ. Ya. Kalau sujud tadi, sujud adalah tempat yang paling dekat dengan Allah. Karena itu perbanyaklah doa. Sebelum salam juga Rasulullah mengatakan, ya. Kemudian dia memilih doa yang disukainya lalu berdoa dengannya. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan ya, sebelum salam, ya kamu doa di situ lagi. Apapun yang doa kamu sampaikan, silakan sampaikan di situ. Ya, termasuk mungkin sebagian ulama juga menempatkan disinilah kita boleh doa yang bebas, meskipun tidak boleh dilisankan, karena itu bisa punya pendapat bisa membatalkan. Tapi coba diungkapkan dalam hati kita, baca dalam hati saja, ya, sebelum salam dan juga saat sujud. Tempat di mana Rasulullah secara khusus memerintahkan kita berdoa. Nah, kemudian ya tadi doa itu dialog, kita dengan Allah dialog, kita dengan Allah dialog. Nah, karena itu kenapa kita perlu perhatikan dialog ini atau balasan Allah ini? Karena doa itu pasti dijawab, pasti direspon sama Allah, meskipun tidak selalu berupa sebuah pengkabulan atau memberikan apa yang kita minta. Ya, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doanya yang tidak untuk keburukan atau tidak untuk urusan keluarga, kecuali Allah akan memberikan 3 kemungkinan. Dijawab dengan 3 hal. Doanya akan segera dibalas, artinya apa yang kita minta akan dikasih dalam waktu yang dekat, atau ditunda. Ya. Ditunda ini sampai waktu yang tepat, atau bahkan nanti sampai di akhirat nanti. Dikasihnya nanti di akhirat. Atau dijauhkan dari keburukan yang semisal. Jadi diganti dengan sesuatu yang sepadan atau bahkan lebih baik. Ya. Itu bisa berupa dijauhkan dari sebuah musibah atau diganti dengan sesuatu yang sepadan dengan itu. Jadi yakin ya bahwa Allah itu merespon doa kita. Ya. Termasuk sebetulnya adalah ketika kita ditolak doa kita pun sebetulnya juga ada respon Allah. Kita coba lihat ya di ayat Quran ini. Ya. Nabi Nuh
berseru pada Allah sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Nabi Nuh berdoa agar anaknya itu diselamatkan, yang tidak naik perahu itu diselamatkan. Tapi doa Nabi Nuh ini ditolak sama Allah. Allah berkata, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak ketahui hakikatnya. Jadi di sini ada doa yang ditolak, tapi itu pun direspon sama Allah. Jadi doa itu dialog sama Allah. Ya, doa itu adalah sinkronisasi ya antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Seperti tadi ya, Umar itu berdoa hanya jika diberikan ilham sama Allah. Jadi beliau selalu sinkron dengan apa yang Allah kehendaki pada dirinya. Ketika Allah akan memberikan sesuatu, di hatinya itu sudah ada ilham untuk itu, untuk minta kepada Allah apa yang ada di hatinya. Kemudian dengan ilham itulah Sayyidina Umar berdoa kepada Allah. Dan dalam doanya itu juga ada keyakinan bahwa ini pasti dikasih sama Allah. Ini pasti dikabul sama Allah. Ya, baik, itulah demikian kajian kita untuk 2 hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Ya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, ya, ada kekurangan ya, dalam menyampaikan ini. Ya. Kami berlindung ya dari Allah. Ya. Apa yang salah itu dari saya, mungkin kekurangan saya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Nah, kajian ini hanya merupakan awal daripada kajian sholat khusyuk. Sebenarnya kajian sholat khusyuk ini cukup panjang ya, karena banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita sadari, ya, perlu kita lihat kembali, evaluasi kembali bersama-sama. Ya. Kadang-kadang saya pun masih sering juga melakukan kesalahan, ya, atau menemukan juga hal-hal lain yang belum saya lakukan dalam sholat saya. Saya baca hadis, ada hadis seperti ini ya, atau ada baca buku, ada aturan seperti ini dalam sholat. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan dalam sholat kita. Sholat yang pelajaran yang kita lakukan ini hanya merupakan bagian pengantar saja. Ya. Karena sholat ini ada beberapa tingkatan. Ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya, bahwa ada sholat yang disiksa. Orang ini mengerjakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Semuanya dikerjakan asal saja. Ya. Kemudian ada sholat yang dihisab. Sudah benar sholatnya, sudah baik waktu dan rukun-rukunnya. Ya. Tapi sayangnya orang ini kalau sholat suka mikirnya kemana-mana. Dan itu dibiarkan saja. Nah, ini baru masuk apa? Hanya sekedar dicatat bahwa dia sudah sholat. Ada lagi yang tidak lebih tinggi, yang sholat diampuni. Ya. Kita sudah laksanakan sholat dengan baik. Pikiran kita kadang-kadang lari kemana-mana. Cuma, ya, di sini kita masih berjuang, ya, selalu berjuang. Agar ketika pikiran kita kemana-mana, kita segera ingat dan kembali mengarahkan pikiran kita, hati kita kembali kepada Allah. Nanti putus lagi, kita sambungkan lagi. Putus lagi, sambungkan lagi. Ya. Jadi betul-betul kita coba melawan. Ya. Melawan diri kita ini, jangan sampai kita ini lalai kepada Allah dalam sholat kita. Tingkat berikutnya adalah berpahala. Di mana kita bisa mulai menikmati sholat kita. Menikmati betapa khusyuk itu nikmat. Jadi kita sudah mulai khusyuk di sini. Ya. Persentasenya sudah lebih tinggi. Banyak bagian-bagian sholat yang lebih khusyuk. Ya. Yang kita rasakan kekhusyukannya. Kita rasakan kenikmatannya. Nah, yang paling atas adalah yang didekatkan oleh Allah. Kita betul-betul sholat seperti kita ini berada di hadapan Allah. Sehingga apa? Kita tidak bisa berpaling daripada Allah. Betul-betul bisa dikatakan kita ini betul-betul fokus kepada Allah, ya, tanpa perlu kita konsentrasi. Ya. Seperti mungkin kalau seorang laki-laki terpana melihat wanita cantik, gitu, nggak bergeming dia. Nah, kita dengan Allah begitu disambut Allah, didekatkan Allah pun
kita akan kagum, akan takjub dengan kebesaran Allah, akan takjub dengan kasih sayang yang kita rasakan ketika kita berada di hadapan Allah. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi, betul-betul dibawa, diseret Allah untuk khusyuk. Sehingga katakanlah di sini dikatakan seperti apa? Salat itu mi'rajnya orang beriman. Nah, kajian kita ini pada 2 hari ini, saya hanya menargetkan kita ini minimal ada di tingkat 3. Di mana kita sholat, kadang-kadang pikiran kita masih suka kemana-mana. Tapi sekarang kita sadar, kalau pikiran kita kemana-mana, coba kembalikan kembali. Ya, kita coba perbaiki adab kita dengan Allah. Kita coba betul-betul berusaha berdialog dengan Allah. Nah, kalau ini dilakukan, mudah-mudahan kita naik. Kita bisa menikmati sholat kita. Jadi inilah yang perlu kita lakukan. Nah, di tingkat ini ya kadang-kadang tadi sholat putus sambung. Ya. Nah, Rasul sudah tahu itu. Kemudian dia bersabda, sebagian di antara kalian ada yang mengerjakan sholat dengan sempurna, ada juga yang mengerjakan sholatnya hanya setengah, sepertiga, seperempat, hingga sampai dengan 1/10. Ya. Jadi Rasulullah tahu ya, ada umatnya yang bisa sholat dengan khusyuk dengan baik dari takbir sampai salam, ada juga yang hanya separuhnya, ada juga yang sepertiganya, ada yang 3/4-nya, atau bahkan kurang itu sampai minimal ya paling enggak 1/10-nya. Nah ini yang kita targetkan, 1/10 ini harus bisa kita lewati. Jangan sampai kita kurang sholat ini 1/10. 1/10 itu hitungnya gimana kira-kiranya? Prakteknya seperti apa? Kita sholat, ya ada takbir, ada baca Al-Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ya, kalau satu rakaat ada sujud lagi, kemudian ada tasyahud. Jadi terakhir ada salam, tapi tinggal takbir. Jadi antara 7, 8. Yes. Atau kalau takbir dan salam kita hilangkan, antara 6 sampai 7 bagian sholat. Nah, coba kita usahakan, paling tidak ada 1 bagian sholat dalam setiap rakaat kita khusyuk. Betul-betul kita perjuangkan untuk serius dengan Allah pada saat itu. Kalau 1 bagian sholat, berarti apa? Sudah 1/7, 1/8. Sudah lebih daripada 1/10. Kalau kita bisa perjuangkan ya 2 bagian, ya sudah 1/5 atau mungkin 1/4-nya. Nah, inilah yang coba kita usahakan untuk khusyuk. Ya. Jadi mungkin kita sholat kita masih naik turun dalam 1 rakaat kita, ya takbir kita masih khusyuk, ya, masih serius, ya karena betul-betul baru dikuatkan niatnya, ya Al-Fatihahnya kita masih serius, rukunya hilang. Tidaknya naik sedikit, di sujudnya khusyuk, nanti duduknya hilang. Mungkin naik turun seperti ini. Begitu sujud 2 kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi masih naik turun, tapi nggak apa-apa. Yang penting tadi mungkin malah putus sambung ya. Tapi paling nggak ada 1 bagian sholat kita ini betul-betul serius sama Allah. Nah, kita kerjakan betul-betul. Mudah-mudahan kita naik sehingga semakin sempurna sholat kita. Baik, nah kajian ini akan kita lanjutkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat ya. Nanti akan saya undang waktunya. Kapan bisanya ya sebenarnya saya pengen mungkin di depan ada, tapi coba kita lihat ya, kadang-kadang saya juga ada kegiatan lain di waktu Sabtu atau Minggu ya, sehingga kemarin ini saya banyak kosong banyak tidak memberikan kajian pada Sabtu Minggu siang ya. Nah itu saja kajian kita. Mungkin silakan jika ada komentar atau pertanyaan ya, tadi seperti tadi hari ini saya berikan kepada 2 penanya atau komentar yang penanya yang akan saya berikan hadiah. Ya. Nanti siapa orangnya akan saya sampaikan dalam grup WhatsApp. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Mbak Mila. Pak Ustaz, mau nanya itu apa sholat tumakninah itu berhentinya berapa lama ya waktu setiap batasan? Tadi ya, dalam tumakninah itu terserah kita sebetulnya. Ya. Nah, kalau kita sholat sendiri ya terserah kita.
tadi Rasulullah itu bisa sampai apa? Lamanya seperti seperti orang membaca Al-Baqarah. Lamanya nih ya. Atau sepanjang orang membaca 50 ayat. Lama jadi. Nah, kita mungkin coba aja ya. Coba aja. Saya pernah dalam satu kajian saya pernah coba praktekkannya kepada peserta di situ. Ya. Kita ruku. Ya. Coba lama. Baru 1 menit sudah pada tengah kepalanya lihat ke atas, badannya mulai sekali-sekali ke atas. Nah, jadi terserah kepada kemampuan kita. Tapi tadi perhatikan tumaninahnya, perhatikan bagaimana hati ini ikut tunduk kepada Allah. Ya, jadi ruku itu bukan sekedar menundukkan badan, tapi juga ada tadi sebuah penghormatan kepada Allah. Ketika ruku, agungkanlah Allah. Jadi kita ruku ini, bacaan ini kita puji Allah, Subhana Rabbiyal Azim. Ini kita ini mengagungkan Allah enggak? Kita ulang lagi, Subhana Rabbiyal Azim. Nah, kita coba rasakan bacaan kita sendiri dan bagaimana Allah membalas ruku kita. Jadi nggak ada aturannya di situ. Ya, nggak ada aturannya. Boleh pendek, ya. Kalau waktunya memang kita sedang buru-buru, pendek saja. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim itu boleh seperti itu. Itu sudah sah sholatnya. Ya sudah, kita sudah bisa menyampaikan ketundukan kita kepada Allah. Tapi kalau waktu kita panjang, kita boleh lebih panjang lagi. Subhana Rabbiyal Azim, diam dulu, rasakan dulu ketundukan kita di hadapan Allah. Uji lagi. Ya. Dan coba kita masuk ke lebih dalam lagi ketundukan kita kepada Allah. Puji lagi Subhana Rabbiyal Azim, semakin dalam lagi. Begitu juga ruku, sujud. Subhana Rabbiyal A'la, suci Allah yang maha tinggi. Coba kita merendah. Nanti baca lagi, lebih rendah lagi, masuk. Terus kira-kira bahasanya seperti itu. Itu saja Mbak Mila. Ya Pak Ustadz, makasih, berarti memang makin lama makin baik ya berarti. Iya, ya coba aja rasakan sampai ya nanti kita akan tahu sendiri rasanya sudah cukup lagi. Iya. Rasanya ini sudah selesai nih. Ya gampangnya ini, saya udah mulai bosen ya gitu ya. Jadi udah mulai, aduh nih kelamaan nih, udah lama nih. Nah, itu salah satu tandanya itu. Iya. Gampangnya gitu. Kita tahu sendiri nanti ini sudah selesai. Ya, terima kasih Pak Ustadz, nanti dicoba. Kayaknya nggak dapet nggak bisa ya. Tipsnya gimana sih Pak Ustadz? Keluarin lagi. Ya pelan-pelan saja, nikmati saja. Ya nggak usah langsung lama-lama, nanti malah ngelamun gitu ya. Kita coba aja semampu kita dulu. Ya. Sebentar rasakan. Ya. Nggak usah harus jadi apa-apa sudah lama. Karena tadi banyak orang ya kalau tidak bisa merasakan interaksi dengan Allah dalam diam, ya itu malah pikirannya ngelamun kemana-mana. Nah itulah tanda sudah selesai. Rasakan aja sampai kita ini interaksi kita ini ada lah gitu. Nanti begitu rasanya putusnya, nah itulah selesai. Kira-kira gitu. Jadi jangan usah terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Silakan Bu Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau misalnya kayak Robbik Firli Warhamni itu tuh bisa dibaca berulang-ulang nggak? Misalnya berapa kali gitu. Terus sambil kita dalam hati, ya Allah tolong ini doa ini untuk anak saya, misalnya begitu. Itu bisa nggak seperti itu? Boleh ya. Jadi tidak ada sebuah larangan, kita boleh dilarang mengulang-ulang ya. Sambil contoh saja misalnya bacaan Quran aja ya. Ada sahabat yang baca kursinya berkali-kali. Iya. Dalam satu hadis ya, baca ayat itu
doa itu diulang-ulang berkali-kali. Kita juga sama juga dengan kita karun. Kita baca doa itu Subhanallahil azim itu 3 kali, diulang-ulang kan. Dan bahkan Rasul mengatakan itu minimal, artinya boleh lebih dari 3 kali. Demikian juga dengan doa. Doa itu kalau memang kita merasakan belum mantap lah gitu ya. Kalau memang kita sedang butuh, boleh. Dalam satu hadis itu ada yang doanya cuma bacanya cuma Rabbik Firli saja. Rabbik Firli, Rabbik Firli. Yang kita butuhkan, setelah kita perkuat itu, kita ulang-ulang di bagian. Kalau kita misalnya habis bikin salah lah gitu ya, bikin dosa, kita mau minta ampun sama Allah, kita bisa baca Rabbik Firlinya berkali-kali sampai kita merasakan Allah sudah balas, sudah ngampuni. Sampai kita lega lah namanya gitu ya, bahasanya gitu, sampai kita lega. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak Ustadz, kalau lagi sholat tahajud, boleh nggak sambil baca Al-Quran? Misalnya saya mau baca surat Ibrahim gitu, terus karena saya belum hafal, jadi saya pakai Al-Quran, baca gitu. Ya. Saya menganjurkan jangan, cuma ada yang boleh. Kenapa? Ketika kita membaca, maka pikiran kita tertuju kepada bacaan. Apa yang kita baca, Al-Qur'annya, lupa sama Allah. Dalam satu hadis, Rasul mengatakan, bacalah apa yang mudah bagimu. Jadi disuruh baca yang gampang. Yang gampang supaya apa? Kita betul-betul selalu konsentrasinya, fokusnya itu ke Allahnya, bukan kepada apa yang kita baca. Begitu kita menggunakan Quran untuk membaca, maka kita ini terpaku kepada Quran itu sendiri, lupa pasti sama Allah. Maksudnya juga misalnya kita ini, karena kan kita coba-coba gitu ya, udah di luar sholat kita ngafalin lah gitu ya, kita ngafalin, rasanya udah hafal nih. Itu kita sholat, kita pakai lupa. Kita mikir kan, ini apa ya? Nah, itu pun sudah memecah kita konsentrasi ke Allah. Nah, ya kan? Jadi kita mikir ke situ, lupa masih sama Allah. Ini apa nih? Kalimatnya apa nih? Ayatnya gimana? Nah, itu akan mengganggu kita dalam hubungan kita pada Allah. Jadi Rasul mengajarkan ya, bacalah yang mudah aja. Jadi kita baca itu tidak pakai mikir, supaya kita ini fokusnya betul-betul ke Allah. Memang kadang-kadang dalam masjid itu sering ditempatkan Quran, tapi itu biasanya kalau memang sebetulnya itu hanya untuk jaga-jaga, ya. Artinya kalau imamnya lupa, misalnya mau baca imamnya itu bulan Tarawih misalnya 1 hari 1 juz lah gitu ya. Nah, Quran di depan itu hanya untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba imamnya lupa. Karena ini kan pasti ayat-ayatnya yang mungkin jarang pernah dibaca oleh jamaah. Jadi kalau imamnya lupa, jamaahnya nggak ada yang ngingetin. Itu kadang-kadang hanya untuk jaga-jaga. Bukan berarti dia membaca Quran sepanjang dia sholat, tidak. Hanya untuk jaga-jaga boleh. Kayak tadi, kita tidak mikir di luar Allah. Seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma mau bertanya lagi? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya soal gerakan sholat ya. Terutama sujud ya. Selama ini memang saya kalau sujud memang cuman itu aja 3 kali ya. Tapi setelah tahu ternyata kita dengan diam dengan tumanah itu kan hasil seperti itu ya. Memang saya baru tahu ya. Tapi ternyata sekarang ini misalnya ya, saya ini sekarang udah agak sakit lutut nih ya. Nah, jadi baru-baru lama gitu loh. Nah,
Gimana itu kalau begitu Pak Ustadz? Pengen betul ini, alhamdulillah sekali ini banyak sekali manfaat saya ya. Mendengarkan ini meskipun ya seumur sekarang saya ini yang sudah mulai muda gitu Pak Ustadz ya. Tapi baru tahu, pengen sekali betul gitu. Tapi ternyata mungkin gerakan sudah agak berkurang gitu. Gimana itu Pak Ustadz? Jadi sedih. Gimana ini? Gimana Pak Ustadz? Lakukan semampunya ya. Rasulullah pun ketika sudah berumur ya, badan beliau mulai gemuk, sholatnya sambil duduk. Beliau mulai sholatnya mulai dengan duduk. Sambil duduk, baca takbir, baca Fatihah, baca ayat Quran. Ya. Kemudian jika tinggal sisa 50 ayat, baru beliau berdiri. Jadi bayangin ya, Rasulullah baca Al-Quran, baca ayatnya itu sambil duduk dulu. Sisa 50 ayat, baru berdiri. Jadi bacanya berapa ayat? Gitu ya. Teman sahabatnya kadang-kadang ikut tahajud, makin komplain. Waktu berdiri aja lama ya. Sekarang ketika duduk, Rasul bacanya lebih lama lagi. Karena kan nggak capek jadi sambil duduk. Bacanya lebih tatil, lebih panjang. Kalau bacanya itu komplain pada sekarang makin lama nih sholatnya nih gitu. Nah, jadi lakukan semampunya ya. Ketika kita ibu misalnya belum bisa tidak bisa duduk di bawah gitu ya karena masalah kaki, ya di kursi saja. Tapi hati yang sujud, hati yang tunduk sama Allah ini jangan hilang, gitu ya. Jadi hati ini tetap seperti orang sujud penuh, tapi hanya karena keterbatasan fisik ya segitu saja bisanya. Ya, tetap boleh. Jadi ruku ya kita bisanya ya sambil duduk, ya sudah, gitu. Atau seperti Rasul ya, ruku dulu yang benar gitu. Begitu nggak kuat ya duduk, tapi diteruskan rukunya. Jadi yang penting adalah bagaimana hati kita ini tunduk atau sujud di hadapan Allah. Tubuh ini ya ikuti sampai batasannya mana mampu. Itu. Sama kan orang berdiri itu rukun sholat, ya. Syarat sholat. Kalau nggak mampu ya sudah duduk. Dan ada dispensasi yang diberikan oleh Allah pada kita. Ya. Nah kita kerjakan itu semampunya kita, semaksimal kita bisa mana kerjakan. Tapi tadi hati ini kan nggak berpengaruh apa. Yang penting hati ini jangan sampai membatasi. Jangan sampai tubuh ini membatasi hati kita yang ingin tunduk sama Allah. Ya. Satu lagi Pak Ustadz, itu doa sebelum salam ya. Jadi setelah doa tahiyat itu ya, jadi Allahumma ini itu dibaca ya Ustadz ya, bagusnya ya. Allahumma ini. Jadi selama ini kan saya kalau itu doa pagi maksudnya ya. Jadi dimasukin ke dalam salat lebih bagus lagi gitu ya Pak Ustadz. Bagus lagi karena itu tadi sampaikan di hadapan Allah. Begitu ya. Ya itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih semua, ini ada pencerahannya sangat berguna sekali, manfaat sekali. Mudah-mudahan masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan. Itulah yang kita harapkan dari peserta ya, ada perbaikan salatnya. Tapi kajian ini belum selesai Bu, jadi mudah-mudahan Ibu bisa ikut kajian selanjutnya. Kita akan sedikit-sedikit ya, sebenarnya saling mengingatkan. Salat itu kan rutin ya. Kadang-kadang ada hal yang perlu diperbaiki sedikit demi sedikit. Saya pun belajarnya juga cukup lama ya. Lebih dari 15 tahun belajar sholat. Ya karena saya bisanya itu sebenarnya. Itu setiap kali ada satu perkembangan, perubahan yang kita sadar, oh ya, kok saya baru nemu masalah ini sekarang ya. Coba kita praktekkan. Nah inilah yang coba saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan juga bisa terbantu sholatnya. Seperti dulu saya terbantu sholat saya dengan belajar sholat secara khusus. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, karena waktu mungkin kita akhiri ya, sholat kita. Tadi mungkin akan saya sampaikan nanti di grup ya, tentang siapa-siapa yang akan mendapatkan buku sholat khusyuk itu mudah ya. Bagi yang tidak dapat ya bisa juga pemesan buku ini lewat telepon ini ya.
kalau ya. Atau lewat Tokopedia juga bisa. Mungkin ini di screenshot saja untuk kalau agar mudah kalau kita satu kali butuh buku tersebut. Baik, kita tutup kajian kita dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Mas Tawan. Ketemu Mas Tawan. lagi. Oke, alhamdulillah Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Benar Ustaz. Amin. Baik, tutup ya forum ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.